Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss TV, yaitu channel Pratiwi Puspita Ningrum. So, jangan lupa kamu like and subscribe dulu YouTube Miss TV. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gaya dan gerak di pelajaran IPA terpadu ya. So, jangan pada lesu karena materi ini ada di penerapan kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ya. Tapi kalau kita mau lanjut, teman-teman harus tahu kenapa sih kita ini mempelajari materi ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui jenis-jenis gerak. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Kemudian ada gaya, apa sih macam-macam gaya itu. Kemudian ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ada yang udah pernah dengar? Yang udah pernah dengar, top jempol. Yang belum, yuk masih di channelnya Miss TV. Oke, kita lanjut ya. Peta konsep. Jadi sebelum kita mengetahui apa sih materi yang ada di kali ini, teman-teman harus tahu peta konsep yang ada di bab ini. Terbagi menjadi 2, terbagi menjadi 3, maaf. Ada gerak, gaya, dan hukum Newton. Kemudian gaya terbagi kembali, ada gaya gesek, gravitasi, berat, dan normal. Kemudian untuk gerak ada yang berdasarkan keadaan, nyata dan semu, terlihat tapi seakan-akan tidak terlihat, itu semu. Ada berdasarkan lintasan, ada gerak lurus berubah beraturan, dan gerak lurus beraturan. Ya, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Lanjut. Apa sih definisi gerak? Jadi, benda bergerak pada titik acuan jika jarak atau posisi keduanya berubah. Contoh, kalau kamu berada di pinggir rel itu, maka kamu melihat kereta api berjalan atau bergerak. Tetapi jika kalian ada berada di dalam kereta, kalian melihat tanaman-tanaman itu seperti sebuah rangkaian film yang berjalur secara berurutan. Nah, sekali kalian bisa mengamati apa yang ada di sekitar kita untuk penerapan pelajaran IPA terpadu. Ya, gerak itu bersifat relatif. Kenapa relatif? Karena saya tadi bilang, dia dilihat dari titik acuannya, siapa yang mengamati. Nah, siapa yang akan bergerak? Nah, di situ ada contohnya seseorang yang berdiri di tepi jalan yang mengamati mobil bergerak. Tapi ada juga yang mengamati dari dalam mobil tersebut, mengamati orang itu sedang berdiri di tepi jalan. Jenis-jenis gerak. Tadi saya sudah menyebutkan ada gerak nyata, gerak semu. Kemudian gerak menurut lintasan. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, ada gerak parabola. Jadi bentuknya seperti parabola. Tapi di bab ini akan dibahas fokus mengenai tentang gerak lurus. Baik itu gerak lurus berubah peraturan maupun gerak lurus beraturan. Nah, kemudian karena dia bergerak, maka akan ada singgungannya dengan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu jarak satuan sekon. Kecepatan perpindahan. Jadi ada perpindahan dilambangkan dengan S. Ya. Atau jarak. Sama saja setiap second. Jadi kalau ada soal yang menunjukkan bahwa jarak, maka yang ditanya adalah kelajuan. Jika yang di soal menyatakan dia perpindahan, maka dia ditanyakan kecepatannya. Ya. Ada kelajuan tetap. Kelajuan bergerak, tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi kelajuan itu V sama dengan S per T, jadi jarak dibagi dengan waktu yang sama. Ada kelajuan rata-rata, berarti ada kecepatan pertama, kecepatan kedua, ketiga, 4, dan seterusnya. Ya. Oke. Sudah jelas ya maksudnya? Nah, sebagai contoh,
Di sini ada soal sebuah mobil berjalan dengan kelajuan, tetap lambangnya V, ya, 10 meter per second. Kalau kelajuan dan kecepatan, dia punya satuan internasional yaitu meter per second. Melintasi dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh waktunya 2 jam. Berapakah jarak dari Bogor ke Puncak? 2 jam, jam, waktu atau waktu itu satuannya adalah second atau detik. Jadi teman-teman harus merubah dulu konversi dari jam ke second. Ya. Kita punya rumus V sama dengan S bagi T seperti sebelumnya. Saya tunjukkan. Slide sebelumnya ada V sama dengan S per T. Nah, kalau kalian mau mencari berapa jaraknya, kita rubah rumusnya dari segitiga piramid. V S per T. Jika S maka V kali T. Maka di situ tertulis rumusnya S sama dengan V titik T. Kenapa titik? Titik itu dilambangkan sebagai perkalian, ya. Kita hitung. V-nya berapa? 10 meter per second. Oke, 10. Tulis 10. Kemudian dikali 7.200 itu detiknya. Maka ditambahkan saja nolnya, hasilnya 72.000 meter. Karena ditanyakan adalah jarak, boleh pakai meter, boleh pakai kilometer. Tergantung soal PG atau esainya. Kalau esai kalian cukup sampai 72 meter sudah betul. Tapi kalau di PG, kalau yang ditanya adalah kilometer, maka kamu harus merubahnya ke dalam kilometer. Jadi 72 kilometer. Mudah kan? Mudah banget. Nah, jika kita lihat gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang pada suatu benda lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi ada grafik di sini. Bagian vertikal itu bagian lurus, bagian horizontal itu bagian yang mendatar. V-nya itu di bagian vertikal, horizontalnya waktu. Maka jika kita gambarkan, kecepatannya akan tetap atau sama dari waktu pertama dia jalan sampai 1 jam kemudian. Ini sebagai grafik perlambangan GLBB terhadap kecepatan dan waktu. Jadi gambarnya lurus. Nah, diingat-ingat ya. Kemudian ada percepatan. Nah, percepatan ini biasanya berlaku pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, dia kenapa ada percepatan? Karena di berubah beraturan itu ada yang namanya ketika pada saat kita naik motor itu ngebut banget. Tapi kalau ada juga pada saat kita ada polisi tidur, kita tiba-tiba mengerem mendadak. Nah, itulah disebut sebagai percepatan. Tapi kalau ketika kita dalam keadaan mengerem mendadak, maka itu disebut sebagai perlambatan. Biasanya itu diberi tanda minus. Oke? Atau negatif. Sini sudah terserah ya di videonya, di PPT saya. Kemudian rumusnya A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. VT apa sih, Miss? V0 itu apa? VT itu kecepatan akhir dikurang V0 kecepatan awal. Sama-sama satuannya meter per second dibagi dengan T atau waktu, yaitu detik. Nah, sudah, jika ada soal tinggal kamu masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut. Tetapi jika yang ditanya adalah kecepatan akhir, saya awalnya berangkat ke kantor dengan kecepatan 10. Memiliki percepatan selama perjalanan 10 meter per second, ya kan? Dengan waktu setengah jam. Ya, setengah jam itu dirubah lagi. Maka, berapakah kecepatan akhir saya nanti? Nah, itu pakai rumus yang VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, tadi saya sudah sampaikan gerak lurus berubah beraturan adalah lurus dengan kelajuan yang bertambah secara teratur dengan kata lain percepatannya tetap. Atau
bisa juga percepatannya melambat. Nah, berikut perbedaan grafik GLBB dengan GLB. Jika yang sebelah kiri, ya, itu ada grafik V dengan kecepatan dengan waktu, V dengan T, dia lurus, kecepatannya sama. Kalau di GLBB, V sama T-nya menanjak. Begitupun pula dengan kecepatan dan waktunya. Perpindahan dan waktunya. Kalau di GLBB, perpindahan dan waktunya dia menanjak ke atas. Tapi di GLBB, jika dia mengalami perlambatan, dia akan menurun grafiknya V dengan kecepatannya. Jadi semakin panjang waktunya, kecepatannya semakin menurun. Kayak gitu. Jadi dia bentuknya menurun. Jadi dibedakan, bisa jelas ya. Terlihat jelas sekali bahwa di sini perbedaannya cukup jelas. Oke, kita lanjut gaya. Apa sih itu gaya? Yaitu dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan percepatan benda. Ada gerak dipercepat beraturan, atau dia memiliki gaya searah, atau gerak diperlambat beraturan, atau gayanya dia mengalami berlawanan arah. Kalau kita di kehidupan sehari-hari, biasanya ketika kita mendorong sesuatu tanpa dibantu orang dengan orang lain. Gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Biasanya satuan gaya itu Newton atau dilambangkan dengan N. Dalam CGS adalah Dyne. Tapi biasanya kita pakai rumus Newton. Jadi F sama dengan 20 Newton. Gaya yang dimilikinya adalah 20 Newton. Ya. Gaya dilukiskan dengan berarah anak panah dengan panjang mewakili gaya, dan arah anak panah adalah arah gayanya. Seperti di gambar, ada arahnya ke arah kanan. Nah, berarti dia ke arah kanannya positif. Jika ke arahnya kiri, maka dia arahnya negatif. Gitu. Lambangnya F, ya. Nih, alat ukur gaya itu bisa digunakan dengan neraca pegas atau dinamometer. Masuk ke resultan gaya. Jadi di sini kita menghitung jumlah gaya yang dihasilkan jika memiliki gaya lebih dari satu, atau disebut sebagai R, atau bisa juga disebut sebagai sigma F. Jika gaya yang searah atau segaris ke kanan, maka dia positif atau dijumlahkan. Tetapi jika gayanya berlawanan arah, ya, maka ada yang dikurangkan, yaitu ke arah kiri baru dikurangkan. Seperti yang slide sebelumnya saya sudah sampaikan, bahwa jika ke arahnya ke kiri, maka dia dikurang. Seperti ini contohnya. Jika berlawanan arah, kamu sama teman kamu punya gaya. Sebelah kanan misalkan Ani, sebelah kiri misalnya Lisa. Sebelah kiri, ya kan, dia memiliki gaya. Nah, tapi dia arahnya ke kanan. Ani, dia memiliki gaya arahnya ke kiri. Maka, yang positif adalah si F1. Tapi, kalau yang negatifnya itu si F2, si Ani. Berbeda dengan yang gaya searah. Dia sama-sama, si Ani dan Lisa bergerak mendorong meja secara bersamaan. Maka, karena dia arahnya ke kanan, ya, mohon maaf gambarnya saya terbalik ya. Arahnya ke kanan, maka kita positifkan. Tapi kalau di gambar itu arahnya ke kiri, makanya dia negatif, ya. Jadi teman-teman dilihat gambar kotaknya, jika F1, F2-nya ke kanan, maka dia positif. Nah, macam-macam gaya. Ada gaya otot, biasanya di otot kita, ya, bisa mendorong dan menarik. Ada gaya magnet, biasanya pakai magnet U atau magnet kotak. Kemudian ada gravitasi bumi, ketika kamu menjatuhkan
bola atau apel ke tanah, ya. Kemudian gaya mesin, gaya dari hasil mesin, gaya listrik, gaya pembuatan listrik, ada di lampu dan sebagainya. Gaya pegas, gaya yang berbenda dengan bersifat elastis seperti apa? Ketapel. Oke, ternyata di gaya juga punya percepatan ya. Karena apa? Gaya itu mempunyai rumus F sama dengan M kali A. Nanti rumus ini sama seperti hukum Newton yang kedua. Nanti saya diperhatikan hukum Newton yang kedua. Gaya pada jembatan cantilever. Tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi renggangan dan tegangan. Maksimal 240. Ada jembatan lengkung, ya, dan ada jembatan gantung. Itu memiliki gaya masing-masing. Untuk tekanannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian masanya berapa, percepatannya berapa, nanti itu diukur oleh arsitek-arsitek. Nah, kenapa makanya di arsitek itu bahasan pokoknya adalah materi pelajaran fisika. Kemudian massa dan berat benda. Berat itu gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat tergantung pada massa gravitasinya, dan berat itu memiliki nilai 9,8 Newton per kilogram. Itu satuan yang sudah dibakukan, jadi angkanya tidak berubah-ubah, dia tetap 9,8 Newton. Ketika berat sama gaya hampir sama penggunaannya, hanya saja berat digunakan untuk massa dengan gravitasi tertentu. Nah, tapi kalau gaya digunakan massa benda digunakan pada percepatan tertentu. Karena dia rumusnya F sama dengan M kali A. Pasti bingung? Kalian harus mengerjakan soal untuk menerapkan aplikasi dari materi ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan, hukum Newton 1, resultan gayanya bekerja pada 0. Artinya kamu diam, disebut sebagai hukum Newton 1. Bola itu diam, disebut sebagai hukum Newton 1. Mobil sedang berjalan, kemudian mengerem mendadak, dan kita akan menempaskan ke depan badan kita, menyondongkan badan kita, kemudian balik lagi kepada posisi semula, itu sebagai hukum Newton 1. Jadi, kalau dilambangkan, sigma F sama dengan 0. Ya. Hukum Newton 2. Saya sampaikan tadi bahwa hukum Newton 2 itu akan sama dengan rumus gaya. F sama dengan M kali A. Ya. Percepatan adalah bertambahnya percepatan secara teratur. Jadi dia gaya yang digerakkan oleh mobil itu akan mengalami percepatan yang teratur. Ya. Percepatan berbanding lurus dengan gaya, ya. A akan berbanding lurus dengan F, ingat-ingat, dan akan terbalik dengan massa. A akan berbanding terbalik dengan massa. Ya, arah percepatan sama dengan arah gaya. Ya, jika gayanya kanan, maka arah percepatannya kanan. Jika gayanya kiri, maka arah percepatannya kiri. Hukum Newton yang ketiga. Nah, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang sama pada benda pertama dengan arah berlawanan. Jadi kalau kamu dorong meja barengan sama teman kamu di ujung kanan dan ujung kiri memiliki gaya aksi dan reaksi bersamaan. Itu disebut sebagai hukum Newton 3, maaf. Jadi kalau dilihat dari ada gaya berat dan gaya normal ya. Kalau gaya berat dilambangkan W ke bawah. Kalau gaya normal dilambangkan N ke atas ya. Biasanya terjadi pada suatu benda yang didiamkan secara teratur.
Nah, ini contohnya yang tadi saya sudah sampaikan, ketika kita mengerem mendadak kemudian membalikkan posisinya ke semula, hukum Newton 1. Dan ketika kalian pada saat mendorong mobil, penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau mendorong meja, lemari, dan lain sebagainya, contoh sebagai hukum Newton 2. Nah, ketika yang ketiga, misalkan kita sama-sama mendorong teman kita, nah itu disebut sebagai hukum Newton 3, atau kita mendorong lemari dari arah kanan dan arah kiri secara bersamaan disebut sebagai hukum Newton 3. Jadi gimana kesimpulannya? Kita punya gerak lurus berubah beraturan, dan gerak lurus beraturan. Kemudian ada gaya gesek, gaya magnet, ya kan? Dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Mereka punya penerapannya masing-masing. Mereka punya cara hitungnya masing-masing. Sehingga untuk apa sih kita menghitung, Miss? Untuk mengetahui berapa tentu yang kita akan keluarkan, gaya kita akan keluarkan, atau berapa sih jarak yang akan kita tempuh. Itu ada hitungannya, yaitu dengan berubah gerak lurus beraturan atau GLB. V sama dengan S per T. Nah, sekian dulu presentasi dari Miss Tiwi. Nanti teman-teman dievaluasi di akhir, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang saya berikan, dijawab dengan baik-baik, dan diperhatikan setiap video yang saya sampaikan maka akan dikeluarkan pada saat latihan soal. Oke, selamat mengerjakan dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.